Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran gambar konstruksi, utilitas, dan sistem plumbing. Bersama saya Owen, dan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem plumbing untuk rumah tinggal. Ketika kita membangun rumah, pasti kita ingin membangun rumah yang kokoh atau kuat dengan biaya yang efisien atau budgetnya tidak berlebihan, serta nyaman kan? Namun, rumah yang nyaman bukan hanya tentang eksterior atau interior yang megah secara visual, tapi juga memastikan bahwa setiap aspek dari rumah tersebut berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan yang esensial atau yang penting untuk rumah itu salah satunya adalah kebutuhan untuk penggunaan air. Oleh karena itu, penting banget untuk kita bisa merencanakan sistem untuk air bersih dan air kotor supaya rumah kita itu nyaman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Di sini kita akan mempelajari tentang definisi sistem plumbing, komponen utama sistem plumbing, perencanaan awal, jenis-jenis pipa dan material, dan selanjutnya gambar kerja plumbing. Nah, ketika kita mempelajari ini, kita akan mendapat gambaran tentang dasar-dasar bagaimana sih seharusnya kita merencanakan sistem plumbing untuk rumah tinggal sehingga teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu ini dalam proyek teman-teman ataupun dalam pekerjaan teman-teman nanti. Yang pertama, kita akan membahas definisi sistem plumbing. Sistem plumbing merupakan bagian penting dalam sebuah rumah yang berfungsi untuk mengalirkan air bersih dan membuang air limbah atau air kotor. Perencanaan yang matang dalam sistem plumbing sangatlah penting untuk memastikan kelancaran sistem plumbing dan menghindari masalah di kemudian hari. Sistem yang direncanakan akan memudahkan kita untuk sewaktu-waktu jika ada yang perlu diperbaiki, kita sudah tahu bahwa jaringan plumbing ini bagian mana yang rusak dan bagian mana yang harus diperbaiki sehingga kita bisa memperbaikinya dengan efisien. Dalam sistem plumbing terdapat dua komponen utama, yaitu sistem distribusi air bersih dan sistem pembuangan air kotor. Sistem distribusi air bersih adalah jaringan pipa dan komponen yang digunakan untuk mengalirkan air bersih dari sumber seperti PDAM atau sumur ke berbagai titik penggunaan di dalam rumah, seperti kamar mandi, dapur, dan area cuci. Sedangkan sistem pembuangan air kotor adalah jaringan pipa dan komponen yang digunakan untuk mengalirkan air bekas pakai dan air kotor seperti air dari kamar mandi, tempat cuci, dan limbah toilet keluar rumah ke saluran pembuangan umum atau sistem pengolahan limbah seperti septic tank. Nah, untuk perencanaan awal sistem plumbing ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan air rumah tangga. Yang kedua, penentuan sumber air, entah itu dari PDAM atau sumur atau yang lainnya. Yang ketiga, pemetaan jalur pipa. Analisis kebutuhan air rumah tangga bisa kita peroleh dengan cara yang pertama, menghitung jumlah penghuni. Nah, misalnya dalam satu rumah itu terdiri dari 4 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 2 orang anak. Analisis ini penting untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari penghuni rumah sehingga distribusi air yang disediakan itu cukup dan tidak kekurangan. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber air. Nah, kita harus mengetahui sumber air yang dipakai itu apakah dari PDAM, dari sumur, atau dari sumber-sumber yang lainnya. Yang ketiga, kita harus menganalisis kebutuhan titik penggunaan air. Kita harus mengetahui titik-titik mana saja pada rumah yang membutuhkan pasokan air serta membutuhkan aliran untuk pembuangan air kotor. Setelah menentukan titik penggunaan air, kita bisa mengetahui konsumsi air per titik. Maksudnya adalah kita dapat mengetahui titik-titik tertentu tersebut membutuhkan berapa banyak air. Misalnya di kamar mandi membutuhkan berapa banyak air dengan perangkat-perangkat yang ada di kamar mandi. Nah, setelah mengetahui data-data tersebut, kita bisa mengevaluasi tekanan dan aliran air. Dengan melakukan evaluasi ini, perangkat-perangkat tadi bisa mendapatkan pasokan air secara lancar dengan tidak tersendat atau alirannya minim. Nah, analisis kebutuhan air rumah tangga ini
bisa kita buat berdasarkan SNI nomor 8153 tahun 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung. Pemetaan jalur pipa. Nah, ketika kita sudah tahu titik-titik mana saja yang perlu pasokan air bersih dan perlu pembuangan air kotor, kita bisa memetakan untuk jalur pipa seperti yang ada di gambar ini. Dengan pemetaan ini, kita bisa menciptakan sistem plumbing yang efektif dan efisien, serta jika ada kerusakan, kita tahu bagaimana harus memperbaikinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis pipa dan material dari pipa tersebut. Dalam sistem plumbing, terdapat berbagai jenis pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rumah tersebut. Di sini ada beberapa contoh dari jenis-jenis pipa berdasarkan materialnya yang biasa digunakan untuk sistem plumbing rumah. Yang pertama ada pipa PEX atau Cross-Link Polyethylene. Pipa ini berfungsi untuk sistem distribusi air panas dan dingin di rumah. Penggunaan pipa ini fleksibel karena tahan terhadap suhu tinggi dan rendah serta tahan terhadap korosi, sehingga cocok untuk instalasi yang memerlukan banyak tikungan dan belokan seperti sistem pemanas lantai dan sistem plumbing rumah tangga. Selanjutnya adalah pipa PVC atau polyvinyl chloride. Pipa PVC ini sangat umum digunakan dalam sistem plumbing di rumah. Pipa ini memiliki fungsi untuk sistem pembuangan air bersih dan air kotor. Penggunaan pipa ini ringan, mudah dipasang, dan tahan terhadap korosi, sehingga cocok untuk saluran air bersih, saluran air hujan, pembuangan limbah, serta ventilasi plumbing. Yang ketiga ada pipa koper atau tembaga. Pipa ini berfungsi untuk sistem distribusi air bersih dan sistem pemanas atau pendingin. Pipa tembaga ini ideal untuk instalasi di dinding atau langit-langit serta jalur pipa yang menggunakan air panas. Selanjutnya ada pipa fleksi atau flexible hose. Pipa ini berfungsi untuk sambungan sementara atau fleksibel pada peralatan rumah tangga. Penggunaan dari pipa ini sangat fleksibel, mudah dipasang, dan sering digunakan untuk menghubungkan keran, shower, mesin cuci, dan perangkat lain yang memerlukan fleksibilitas. Selanjutnya ada pipa galvanized steel atau besi galvanis. Pipa ini sering digunakan untuk sistem distribusi air dan pipa gas di luar ruangan. Penggunaan pipa ini dilapisi seng untuk mencegah korosi, tetapi bisa berkarat seiring waktu. Nah, pipa ini cocok digunakan untuk instalasi di luar ruangan dan sistem distribusi air di bangunan yang lama. Selanjutnya ada pipa cast iron atau besi cor. Pipa ini berfungsi untuk sistem pembuangan air kotor dan saluran pembuangan. Penggunaan pipa besi cor ini tahan lama, mampu menahan tekanan tinggi dan mengurangi kebisingan aliran air. Pipa ini ideal digunakan untuk saluran pembuangan utama di bangunan komersial dan perumahan besar. Ketika kita sudah mengetahui berbagai macam data mengenai kebutuhan air, lalu titik-titik penggunaan air, pemetaan jalur pipa, dan jenis-jenis pipa yang akan digunakan, maka selanjutnya data itu kita tuangkan dalam gambar kerja plumbing. Gambar kerja plumbing adalah dokumen teknis yang menggambarkan detail sistem plumbing suatu bangunan. Gambar kerja plumbing merupakan panduan bagi para tukang, insinyur, dan profesional konstruksi untuk melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan sistem plumbing dengan akurat dan efisien. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membuat gambar kerja plumbing menggunakan BIM dengan software Revit. Nah, dalam video selanjutnya, teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya untuk memberi penamaan, memberi dimensi, serta menampilkan gambar-gambar seperti potongan dan isometrik menggunakan BIM atau Building Information Modeling dengan software Revit. Siap untuk membuat gambar kerja plumbing? Silahkan simak terus videonya. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat gambar kerja untuk sistem plumbing menggunakan software Revit. Di sini kita menggunakan software Revit 2021. Nah, jadi di sini kita sudah diberikan file dari sistem plumbing yang sudah dimodelkan. Di sini
file plumbing record namanya. Jadi kita buka projectnya, dan ini sudah terlihat gambar dari sistem plumbing yang sudah dimodelkan berdasarkan capaian dari kurikulum Merdeka serta SKKNI. Kita akan belajar untuk membuat sistem plumbing gambar kerja. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu gambar 3D dari sistem plumbing yang telah dikerjakan. Seperti ini, teman-teman bisa klik di atas. Nah, ini adalah model yang telah direncanakan, telah dibuat, dan telah dipasang segala perangkatnya. Nah, di sini teman-teman ada di bagian properties, kita bisa lihat disiplinnya masih plumbing. Kalau kita mau ganti, misalnya ganti arsitektural atau yang lainnya, kita bisa tekan di situ. Di sini kita mau lihat plumbing, dan di bawah juga ada pengaturan untuk visualnya. Di sini ada visual stylenya, bisa pilih realistik, dan untuk disiplinnya kita mau coba buka yang arsitektural. Oke, nah beginilah teman-teman penampakan dari gambar dari model yang akan kita buat gambar kerjanya. Ada rumah 2 lantai, di depan kita bisa melihat ini ada teras dan garasi, dan lantai 2, dan juga untuk di belakang kita bisa lihat di belakang ada toren air, dan juga di bawahnya ada pompa serta ada pompa air dan ada mesin cuci. Begitu juga dari sisi yang lainnya. Nah, di sini seharusnya ada tanah, tapi karena ini kita melihatnya langsung untuk pipanya, jadi tanahnya tidak terlihat. Jadi kira-kira seperti ini untuk rancangan dari rumah 2 lantai yang akan kita buat gambar kerjanya. Oke, balik lagi ke disiplin plumbing. Dan nah, di sini dengan disiplin plumbing ini kita bisa melihat dengan jelas perangkat-perangkatnya. Kita pilih di sini hidden line juga untuk membuat view dari perangkat-perangkat plumbingnya lebih terlihat. Oke, dan di sini juga ada floor plans atau denah lantai-lantainya. Di sini ada lantai 1, 2, dan atap. Kita buka dulu lantai 1. Lantai 2, kita buka juga lantai 2, dan untuk atap. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini lantai 1 udah ada denahnya, denah dari rancangan yang tadi. Di sini ada banyak, ada penamaan serta ada dimensi-dimensi. Nah, oke. Di sini telah dibuat, dan kita akan mengconvert ini menjadi gambar kerja untuk sistem plumbing. Di sini juga ada grid dan ada dimensinya dari arsitektural yang telah dibuat, gitu ya, lantai 2. Teman-teman bisa lihat di sini ada ruang untuk WC 3, dan di belakang juga ada WC 4. Untuk di atap juga, di sini ada toren air dengan sistem pipanya. Nah, di sini akan kita buat menjadi gambar kerja untuk sistem plumbing yang akan kita buat melalui di sini project browser, ada sheets. Di sini kita akan membuat nanti gambar kerja dari 3 bagian ini. Nah, kita akan membuat gambar kerja seperti ini. Pertama untuk denah plumbing air bersih, dan juga denah plumbing untuk air kotor dan air bekas. Lalu ada potongan bangunan. Lalu juga ada denah untuk WC dan potongan WC, serta yang terakhir ada isometrik untuk sistem plumbing. Nah, jadi kita akan menggambar seperti ini menggunakan software Revit dari gambar yang sudah dimodelkan seperti itu. Ini berdasarkan tampilan dari plumbing rumah 2 lantai yang sudah dimodelkan ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune untuk part selanjutnya di mana kita akan membuat gambar kerja sistem plumbing. Sampai ketemu.